Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan belajar pencas untuk pertemuan pertama. Adapun materi kita untuk pertemuan pertama ini yaitu perbedaan antara pencas dengan olahraga. Baik, apa itu pencas? Menurut Sukintaka 2002, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan pengembangan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosi bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Sedangkan menurut Mulyanto 2014.34, pendidikan jasmani adalah proses belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak. Ciri dari pendidikan jasmani adalah belajar melalui pengalaman gerak untuk mencapai tujuan pengajaran melalui pelaksanaan aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga. Jadi dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan suatu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Jadi pendidikan jasmani itu bukan hanya tentang aktivitas fisik, tetapi juga membahas tentang mental, sosial, dan kesehatan hidup. Selanjutnya, apa itu olahraga? Menurut Hans Standra, olahraga merupakan gerakan tubuh yang teratur dengan irama yang ditunjukkan untuk memperbaiki kebugaran tubuh dan berguna juga sebagai meningkatkan imunitas tubuh agar terjaga kesehatannya. Menurut Jessica Donald, olahraga merupakan media perada stres terbaik yang ada di dunia, yang bisa mengalirkan pikiran manusia dari rasa khawatir. Dengan adanya olahraga ini, ketegangan otot pada tubuh bisa rileks kembali. Sedangkan menurut Seno Gumira Ajidharma, olahraga merupakan sarana atau ajang kompetisi untuk menjadikan seseorang nomor satu. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga bertujuan sebagai pencarian bakat setiap cabang. Nah, di antara ketiga pendapat ini, Hans mengatakan bahwa olahraga merupakan gerakan tubuh yang teratur. Jadi olahraga itu mempunyai aturan yang tidak bisa kita karang sendiri. Jadi sudah ada aturan-aturannya dan sudah ada gerakannya. Kemudian sedangkan menurut Jessica berpendapat bahwa olahraga merupakan media pereda stres terbaik yang ada di dunia. Jadi Jessica ini berpendapat bahwa ketika kita stres, kita bisa melakukan olahraga untuk kembali rileks, untuk kembali merilekskan pikiran ataupun otot-otot kita. Dan Seno Gumiran Ajidharma mengatakan bahwa olahraga itu menjadikan seseorang nomor satu. Jadi olahraga menuntut seseorang untuk menjadi yang terbaik, menuntut seseorang untuk menjadi nomor satu, menjadi juara. Nah, jadi bisa dikatakan juga bahwa olahraga merupakan suatu prestasi, pencapaian prestasi. Lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani.
Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga prestasi. Yang pertama, pendidikan jasmani sasarannya adalah siswa, sedangkan olahraga sasarannya adalah atlet. Terus yang kedua, pendidikan jasmani orientasi perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Sedangkan olahraga orientasi prestasi olahraga. Jadi di pendidikan jasmani itu yang ingin dikembangkan adalah kognitif, di mana kita ingin mengembangkan pengetahuan kalian. Kemudian afektif, afektif itu yang berkaitan dengan sikap kalian, perilaku. Dan psikomotor, psikomotor itu berarti yang berkaitan dengan keterampilannya kalian. Sedangkan di olahraga yang ingin dikembangkan adalah prestasinya. Di Penjas kita bisa belajar banyak cabang olahraga, sedangkan untuk di olahraga kita hanya bisa memilih satu cabang olahraga, dan itulah nantinya yang akan kita kembangkan sehingga bisa menghasilkan yang namanya prestasi, sehingga kita bisa menjadi juara. Yang ketiga, pendidikan jasmani, pengadaan sarana dan prasarana sesuai kondisi sekolah. Sedangkan olahraga, pengadaan sarana dan prasarananya harus standar. Jadi kalau kita ingin melaksanakan suatu pendidikan jasmani, melakukan kegiatan Penjas, kita bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Misalkan kita tidak punya peluru untuk melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran tolak peluru, kita bisa menggantinya dengan mencari batu yang bulat, dan itulah yang dijadikan sebagai peluru. Contoh kedua, ketika kita ingin bermain futsal atau sepak bola, tetapi tidak ada gawang. Nah, sekolah tidak memiliki gawang. Kita bisa mencari kayu atau tongkat yang bisa dijadikan sebagai gawang. Nah, itulah yang dimaksud dengan penyesuaian kondisi prasarana sekolah. Sedangkan di olahraga, sarana dan prasarananya itu harus standar. Tidak boleh diganti dengan apa yang ada di lapangan, tidak boleh. Kalau olahraga harus menggunakan peralatan yang standar. Kalau kita mau main bola, kita harus menggunakan bola yang standar, bukan bola plastik atau bola yang keras. Selanjutnya, peraturan disesuaikan tujuan pendidikan. Kemudian di olahraga peraturannya baku. Jadi di Penjas itu peraturannya peraturan permainan olahraga bisa kita ubah, bisa kita modifikasi sesuai dengan tujuannya sekolah, sesuai dengan kemampuannya kita. Misalkan permainan sepak bola kita bisa ubah aturannya. Misalkan siswa laki-laki hanya berjumlah 8 orang. Nah, itu bisa kita bagi dua. Berarti dalam satu tim bisa main 4 orang, 4 lawan 4. Sedangkan di peraturan bakunya olahraga, kalau permainan sepak bola tidak boleh kita kurangi atau tidak boleh kita tambah jumlah pemainnya. Apabila kita melakukan penambahan pemain, maka itu bisa termasuk pelanggaran. Nah, jadi itulah tadi perbedaan antara pendidikan jasmani dengan olahraga. Selanjutnya, tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani yang pertama, perkembangan fisik. Nah, jadi tujuan adanya pendidikan jasmani di sekolah itu yang pertama, perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang. Jadi kita ingin melatih kemampuan fisiknya kalian. Kemudian yang kedua, perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya. Nah, jadi kita ingin melakukan suatu pengembangan di bidang mental atau kognitif kalian yang berkaitan dengan pendidikan jasmani, yang dimana bisa kalian terapkan nanti di lingkungan
lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga, perkembangan gerak. Nah, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna. Nah, ini yang biasa disebut sebagai skill, kemampuan kalian melakukan suatu gerakan. Contohnya, dalam permainan bola voli, apakah siswa mampu melakukan gerakan atau passing bawah? Nah, itu yang ingin kita berikan kepada kalian, ingin dilatih, ingin dikembangkan kemampuan geraknya. Terus yang terakhir adalah perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. Jadi di olahraga itu mengajarkan bagaimana kalian bisa bergabung, bisa menjalani suatu komunikasi dengan temannya dengan baik. Kalian bisa bergabung dengan temannya tanpa memandang status. Jadi setelah kalian belajar olahraga, diharapkan siswa itu mampu bersosialisasi baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan jasmani. Nah, yang pertama ada permainan dan olahraga. Nah, permainan dan olahraga ini ada banyak. Yang pertama ada olahraga tradisional. Kemudian permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif, atletik, kasti, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, serta aktivitas lainnya. Kemudian yang kedua ada aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan ini meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas-aktivitas lainnya. Aktivitas senam. Aktivitas ini meliputi selanjutnya aktivitas senam. Aktivitas ini meliputi tentang ketangkasan sederhana, ketangkasan tangkap alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Lanjut, aktivitas ritmik meliputi gerakan bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Aktivitas air. Nah, aktivitas air ini berenang, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, serta aktivitas lainnya. Pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah ini meliputi karya wisata atau piknik, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Terus yang terakhir ada kesehatan. Nah, kesehatan ini meliputi tentang penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan, serta memilih makanan dan minuman yang sehat. Nah, jadi ruang lingkup pendidikan jasmani inilah yang nantinya akan kita pelajari. Kita pelajari secara bertahap, mulai dari permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, dan kesehatan. Kemudian manfaat pendidikan jasmani. Nah, apa sih manfaatnya mempelajari pendidikan jasmani? Nah, yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan anak akan bergerak. Nah, jadi pendidikan jasmani itu merupakan dunianya anak-anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Nah, di pendidikan jasmani itu siswa dapat belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Nah, jadi semakin terpenuhi kebutuhan akan gerak kita, maka semakin besar kualitas pertumbuhan yang dialami. Kemudian mengenalkan anak pada lingkungan potensinya. Nah, jadi di pendidikan jasmani itu disinilah tempat kalian untuk melakukan sesuatu sehingga kalian bisa mengenali diri sendiri. Kalian bisa mengetahui
sebenarnya bakat kalian ini di mana, kemampuan kalian di mana. Apakah kalian di ahli di bidang sepak takraw ataukah volley. Nah, di sini di pendidikan jasmani, di sini kalian akan menemukan potensinya kalian. Terus yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Selanjutnya, menyalurkan energi yang berlebihan. Jadi di usianya kalian ini adalah usia emas di mana kalian sangat aktif dalam bergerak. Nah, kelebihan energi ini bisa kalian manfaatkan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Terus merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental maupun emosional. Nah, hal nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap. Sudah mulai dari aspek fisik, mental, emosi, sosial, dan moral. Jadi tidak salah jika kalian belajar pendidikan jasmani, karena di pendidikan jasmani ini merupakan wahana yang paling tepat untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Baik, sekian untuk materi penjas hari ini. Untuk hari ini belum ada tugas, tetapi saya akan memberikan kuis untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu akan ada kuis. Kuisnya itu kita lakukan di grup WA. Jadi saya harapkan kalian kembali mempelajari video ini, kembali mendengarkan atau menonton video ini, karena minggu depan akan ada kuis. Kuisnya nanti itu menarik, seputar yang saya jelaskan di video ini, tentang perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.